Jam berapa Nabi sahur? Jam 2, jam 3, belum ada tanda-tanda Nabi SAW sahur begitu cepat. Beliau mengakhirkan sahur. Rasulullah SAW mengakhirkan sahur. Waktu sahur itu adalah waktu sebelum masuk waktu subuh. Kalau ada maka itu cuma makan malam dan bukan sahur. Yang berikut, meskipun kita ini mampu untuk tidak makan sahur, tapi persoalannya bukan kemampuan kita untuk menahan lapar meskipun tidak sahur. Tapi persoalan penting adalah dalam makan sahur itu ada keberkahan. Sahur itu qadr khamsina ayah, yang sebagaimana tadi yang Ustaz sebutkan, bahwa interval waktu antara sahur lalu kemudian dengan subuh adalah qadr khamsina ayah, sekitar 50 ayat yang bacaannya standar. Dan memang tadi Ustadz menyampaikan bahwa betapa para sahabat adalah orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Untuk mengukur sesuatu diukur dengan bacaan mereka dalam Al-Quran. Fajar Shadiq ini yang Nabi sebutkan. Fajar Kadhib yang tanda-tandanya adalah sinar matahari itu menyebar. Jadi menyebar di ufuk. Menyebar di ufuk, di horizon bagian timur. Horizon bagian timur ya. Dia menyebar ke ufuk, lalu kemudian semakin lama semakin terang. Dan kalau kita memandang ke barat, Nabi SAW akan bangun sahur. Jam berapa Nabi sahur? Jam 2, jam 3, belum ada tanda-tanda Nabi SAW sahur begitu cepat. Beliau mengakhirkan sahur. Rasulullah SAW mengakhirkan sahur sebagaimana yang diungkap oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Ila salat, sehabis sahur tidak ada tidur. Ada jeda, tapi tidak lama kemudian sesudah sahur langsung sholat, yaitu sholat subuh. Orang-orang penasaran, berapa jarak antara sahur dengan sholatnya Nabi SAW? Maka kata Zaid, qadra khamsina ayat. Karena waktu itu belum ada jam dihitung per menit berapa, namun ini menunjukkan kedekatan mereka dengan Al-Quran. Zaid mengatakan, sehabis sahur dengan pergi sholat subuh waktu itu, sekitar 50 ayat dari bacaan Al-Quran. Maka sesudah sahur Nabi SAW, antara jeda sekitar 50 ayat ini, sekitar 15 sampai 30 menit. Kalau kita baca secara tartil itu, dan Nabi pergi untuk sholat subuh. Tentu di masjid sudah memanggil Abdullah bin Umi Maktum, azan kedua waktu subuh pada saat itu memanggil kaum muslimin untuk sholat subuh. Sesudah sebelumnya Nabi SAW dibangunkan azan Bilal radhiyallahu anhu membangunkan orang untuk sahur maupun qiyamul lail. Baik pemirsa sekalian dirahmati Allah Ta'ala, sehari bersama Nabi SAW kita kupas dari sahurnya ini. Mungkin ada beberapa faid dari Ustadz Ishaq Abdul Razak Bakari. Tafadhal. Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita perlu ketahui apa itu sahur. Sahur makanan yang dimakan di waktu sahur. Kalau suhur, pekerjaan, sahur, makan sahur itu sendiri. Dan ada kaitannya dengan waktu sahur. Waktu sahur itu adalah waktu sebelum masuk waktu subuh. Kalau ada maka itu cuma makan malam dan bukan sahur. Yang berikut, meskipun kita ini mampu untuk tidak makan sahur, tapi persoalannya bukan kemampuan kita untuk menahan lapar meskipun tidak sahur. Tapi persoalan penting adalah dalam makan sahur itu ada keberkahan. Rasulullah SAW mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur ini ada keberkahan. Meskipun yang kita makan itu tidak ada hanya sekedar seteguk air, walau jur'atama, meskipun hanya seteguk air, maka kita sudah mendapatkan keberkahan dari sahur itu sendiri. Kapan akhir sahur? Jadi dalam Al-Quran disebutkan wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian benang putih dan benang hitam minal fajri. Dari waktu fajar. Dari waktu fajar. Yang dimaksud waktu fajar sudah jelas.
artinya Bukan menaruh benang hitam dan putih baru iya. Mau lihat kalau sejelas semua habis benar, makan. iya. Bukan begitu ya? Bukan begitu, tapi memang penyebutan benang putih dengan benang hitam itu memang sangat tepat. Dan memang Al-Quran tidak akan pernah salah. Dari sisi kenyataan Ustadz kita lihat kalau fajar itu sudah masuk, fajar shadiq yang sudah masuk, maka dari permukaan bumi itu ada sinar yang mengusir gelapnya malam. Pertemuan antara sinar dengan gelapnya malam itu membentang seperti garis, ada garis benang putih dan benang hitam benang hitam. Intinya sahur itu qadar khamsina ayah, yang sebagaimana tadi yang Ustaz sebutkan bahwa interval waktu antara sahur lalu kemudian dengan subuh adalah qadar khamsina ayah, sekitar 50 ayat yang bacaannya standar. Dan memang tadi Ustadz menyampaikan bahwa betapa para sahabat adalah orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Untuk mengukur sesuatu diukur dengan bacaan mereka dalam Al-Quran. Iya. Baik, jazakallah khair Ustadz. Dan mungkin juga pemirsa ingin nanya Ustadz, apa sebenarnya fajar shadiq dan fajar kadzib itu, atau penanda berakhirnya sahur itu bagaimana? Iya. Jadi fajar itu ada dua. Fajar kadzib dan fajar shadiq. Fajar yang bohong, artinya dia belum masuk fajar, lalu kemudian ada yang disebut dengan fajar shadiq. Fajar kadzib itu adalah sinar yang menjulang ke angkasa seperti ekor serigala kata Nabi, yang setelahnya masih ada malam. Jadi seolah-olah ketika melihat ke timur cuma ada seperti ekor serigala atau menjulang ke angkasa. Sedang di pinggir-pinggir timur laut maupun tenggara ini masih gelap. Masih gelap. Ya, cuma di tengah yang tempat keluarnya matahari ini yang... Ini ciri-ciri yang Nabi sebutkan. Pertama, dia menjulang ke angkasa. Menjulang ke angkasa. Yang kedua, setelah itu menghilang. Maka disebut fajar kadzib. Setelah itu menghilang dan itu masih malam. Itu masih malam, itu belum waktu subuh dan masih boleh makan. Dan waktu yang paling afdol untuk kita sahur. Sahur. Kemudian yang berikut fajar shadiq, ini yang Nabi sebutkan. Fajar kadzib yang tanda-tandanya adalah sinar matahari itu menyebar. Iya. Jadi menyebar di ufuk. Di horizon bagian timur. Ya. Dia menyebar ke ufuk, lalu kemudian semakin lama semakin terang. Dan kalau kita memandang ke barat, jelas datang waktu fajar ataupun paginya. Timur laut maupun tenggara itu sudah terang semuanya. Ya, itu adalah fajar shadiq ya Ustaz. Iya. Dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW yang kita cintai ini, ya, ketika beliau sahur, beliau makan sekedarnya. Ya. Bisa saja beliau itu makan hanya beberapa butir kurma, ya. Tapi anjuran untuk sahur ini, ya, adalah anjuran dari Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW tentang sahur, sahur fa inna fis sahuri barakah. Ya, sahurlah kalian karena di dalam makan sahur itu ada barokah. Apa itu barokah? Ya, berkah itu kebaikan, hoki. Kalau orang mengatakan fortune, ya, dan bentuk-bentuk kebaikan yang sangat kita idamkan. Tidak perlu menaiki gunung yang dikeramatkan, kuburan yang disembah, tapi ya barokah itu ada dalam makan sahur. Dan insya Allah orang yang makan sahur terhindar dari dari gastrik, ya, dari asam lambung dan seterusnya.